Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berjumpa di channel ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua dapat syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak lupa juga saya berdoa buat para sahabat semua. Semoga Allah sehatkan badannya, semoga Allah tambahkan rezekinya, semoga Allah tambahkan umurnya, semoga Allah berikan keberkahan, keselamatan dan perlindungan lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak lupa juga saya memohon dengan kerendahan hati saya untuk senantiasa mendukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe dan membagikan video ini, dan mengisi di kolom komentar keinginan, cita-cita dan hajat-hajatnya agar kita semua bisa mengaminkan. Mudah-mudahan doa, keinginan, cita-cita dan hajat-hajatnya secepatnya Allah kabulkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak peristiwa penting dalam Islam, sejarah-sejarah Islam yang terjadi pada bulan Syawal. Syawal merupakan bulan ke-10 dan disebut sebagai bulan peningkatan amal bagi kaum muslimin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bulan Syawal menjadi perpanjangan tangan dari bulan Ramadan dan menjadi bulan pembuktian keimanan umat Islam. Banyak peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi di bulan Syawal. Apa saja itu? Simak bahasannya dalam artikel berikut ini. Peristiwa penting di bulan Syawal yang pertama adalah Perang Khandaq. Perang Khandaq adalah pertempuran yang terjadi pada 5 Hijriah bulan Syawal. Penyebab pecahnya perang ini tak lain rasa dendam kaum Yahudi dan suku Bani Nadhir yang terusir oleh pasukan Islam dan Madinah. Dikisahkan dalam buku sejarah kebudayaan Islam, para Yahudi itu menghasut kafir Quraisy Mekah agar bersekutu dengan mereka untuk memerangi kaum muslimin di Madinah. Karenanya perang itu diikuti oleh gabungan kekuatan bala tentara yang mencakup 10.000, padahal pasukan umat Islam hanya mencapai 3.000 tentara. Penamaan Khandaq artinya parit, karena kaum muslimin memanggil parit di sekeliling kota Madinah sebagai mekanisme pertahanan agar mencegah kaum kafir agar tidak bisa menerobos kota Madinah. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu merupakan aktor di balik ide berlian pembuatan parit dalam perang Khandaq. Strategi itu didasari dari kebiasaan orang-orang di kampung halamannya, yaitu Persia. Yang kedua, Perang Hunain. Peristiwa penting lainnya dalam sejarah Islam yang terjadi pada bulan Syawal adalah Perang Hunain. Pertempuran ini terjadi pada tahun ke-6 ke-8 Hijriah setelah peristiwa Fatu Makkah. Diterangkan dalam buku Mahaj Dakwah Rasulullah susunan Muhammad Ahmazun, terjemahan Aris Maitufu Kamanandak Buharuddin. Pada awal perang Hunain, kaum muslimin sempat kalah
mereka mundur 1000 langkah ke belakang tiap kali berhadapan dengan kaum musyrikin yang bersenjata lengkap. Meski demikian, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka umat Islam berhasil mengalahkan musuh. Dijelaskan dalam buku Para Panglima Perang Islam oleh Rizam Azib, perang Hunain juga disebut kebalikannya dari perang Uhud. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha pada tahun ke-10 kenabian sebelum hijrah. Tepatnya pada bulan Syawal, merangkum arsip detik hikmah pernikahan sang Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha didasarkan atas wahyu. Kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Terkait hal ini disebutkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya Jibril datang membawa gambarnya pada sepotong sutra hijau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ini adalah istrimu di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut jelas menunjukkan sebuah pengkhususan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sajalah yang mendapatkan mimpi semacam itu sebagai bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Yang keempat adalah perang Uhud. Perang Uhud juga terjadi pada 15 Syawal, tepatnya tahun ketiga Hijriah. Diterangkan dalam buku biografi Rasulullah oleh Mahdi Rizaqul Ahmad dan kawan-kawan. Perang Uhud dipimpin oleh Abu Sufyan dengan 3.000 tentara dan sejumlah wanita pelayan. Sementara itu pasukan muslim terdiri dari 100 yang mencakup gabungan orang Mekah dan Madinah. Sayangnya, sewaktu perjalanan menuju Gunung Uhud, Abdullah bin Ubay membelot dan membawa 300 pasukan muslim sehingga kaum muslimin hanya tersisa 700 orang. Hamzah dan kaum muslimin terus menghantam kaum Quraisy itu hingga semakin dekat dengan kemenangan yang besar. Meski demikian, seorang budak bernama Wahsy telah mengintai Hamzah dari pepohonan. Paman Nabi itu lantas tewas setelah dibunuh oleh Wahsy dengan pedangnya. Pada perang Uhud, kaum muslimin juga sempat terkena akan harta rampasan perang. Hal ini mengakibatkan mereka menelan kekalahan. Korban dalam perang Uhud tercatat menjadi yang terbanyak selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, yaitu 72 orang. Pendapat lain menyebut 70 orang.